Mesti. Muhammad Yusuf. Rahel. Rafael. Repaldo. Revano. Reski. Rona. Samuel. Samuel. Izin ya, maaf ya. Izin ya. Secara keluarga ya. Seri. Hadir ya. Veronica. Oke. Nanti yang tidak hadir satu orang, ya kan? Si Dionel yang sakit satu orang, ya kan? Yang sakit, si Samuel izin, ya. Nah, bagi teman kita yang sakit, mari kita sama-sama berdoa buat dia supaya dia cepat sembuh dan kembali beraktivitas bersama kita seperti biasanya. Kita lanjut ke materi kita. Oke, belajar mana? Di belakang udah kan? Nah, di sini materi kita hari ini berpikir komputasional, ya. Adapun peta konsep dari materi kita hari ini yaitu berpikir komputasional. Di sini ada 4 ya materi yang harus kita pelajari, itu ada 4. Yang pertama itu algoritma, ya kan? Dan yang kedua optimasi penjadwalan. Yang ketiga struktur data. Dan yang keempat representasi data. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Yang kedua apa nak? Siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung optimasi. Oke, ya. Siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung optimasi. Nah, di sini apa itu berpikir komputasional, ya kan? Nah, di sini Bapak membuat ada 3 gambar, ya, 3 gambar, di mana gambar tersebut kegiatannya untuk membuat kue, ya kan? Nah, untuk gambar 21, ya, untuk gambar 21 di sini kita lihat ada anak-anak ya membuat kue di rumah. Ya, ada anak-anak membuat kue di rumah dengan menggunakan alat seadanya. Ya, alat yang ada di rumah mereka pakai untuk membuat kue bolu, ya kan? Nah, di situ kamu lihat alatnya ada mixer, ya kan? Kemudian ada panggangan ovennya. Nah, jadi mereka ini hanya berdua dan mereka mampu membuat kuenya hanya sekitar 5 loyang saja. Ya, hanya 5 loyang yang bisa mereka buat, ya kan? Karena orangnya 2 orang. Kemudian gambar 22, ya, di gambar 22 ibu-ibu membuat kue untuk UMKM. Ya, ibu-ibu membuat kue untuk UMKM. Apa UMKM? Usaha mikro kecil menengah, ya. Nah, di sini mereka atau ibu-ibu ini membuat kue
representasi. Ya. Nah, dengan demikian kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, jadi Bapak ini kerjanya pun bisa cepat dan hasilnya pun memuaskan. Hanya satu orang yang bekerja, ya kan, hasilnya bisa mencapai 1000 bungkus, ya kan? Disitulah efektif dan efisien, ya. Jadi paham di sini ya kan? Apa itu berpikir komputasional, ya kan? Nah di sini yang di bagian A-nya ya atau materi selanjutnya algoritma, ya. Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh lagi melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Contohnya seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian. Nah, kalau sini sudah jelas, ya kan? Apabila kita mengikuti ujian, pasti pihak sekolah memberikan kartu ujian kepadamu. Ya, kartu ujian tersebut kamu pergunakan sebagai identitasmu untuk mengikuti ujian, ya kan? Jadi kalau tidak kamu bawa kartu ujiannya, maka pengawas yang ada di ruangan tidak akan memberikan kalian masuk, ya kan, untuk mengikuti ujian, ya kan? Itu kan sudah ditentukan, ya kan, aturan yang sudah ditentukan. Apabila dilanggar, tidak membawa, maka kamu tidak masuk ke ruangan kelas untuk mengikuti ujian. Yang berikutnya atau contoh yang berikutnya apa kira-kira? Selain dari sini, selain dari yang ada di slide, apa lagi? Contohnya, sewaktu kalian mendaftar ke SMP Negeri 1 Waiknakas, ya kan? Ada aturan yang sudah ditentukan. Aturannya apa aja atau persyaratan apa aja yang ditentukan? Membawa akte lahir, ya kan? Fotokopi KK, kemudian KTP kedua orang tua, ya kan? Kemudian surat keterangan lulus. Nah, jadi itu harus kamu lengkapi. Kalau tidak kamu lengkapi, maka kamu tidak bisa mendaftar, ya kan? Oke. Nah, di sini Bapak membuat contoh aktivitas, ya, ada contoh soal mengenai gelang warna-warni, ya, karena tadi algoritma itu adalah aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, dari soal ini bisa kita lihat apa sih syarat dan ketentuannya, ya kan? Nah, di sini soalnya Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat, ya. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah warna merah, hijau, kuning, dan biru. Ya, ini aturannya yang sudah ditentukannya, ya kan? Selama berwarna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Berarti ketentuan yang kedua, ya, atau aturan yang kedua. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik yang berwarna merah. Jika salah satu warna manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Ya, manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Berarti ini ketentuan yang ketiga, ya kan? Nah, ketentuan yang ketiga. Kiki memiliki, ya. Nah, jadi si Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah, 3 buah hijau, 7 buah manik-manik kuning, dan 2 buah manik-manik biru. Ya, jadi si Kiki ingin merangkai manik-manik yang sudah dia sediakan.
17. Nah, jadi kita lihat tuh, benar nggak 17? Nah, jadi jawabannya, maka jawaban yang benar di mana caranya? Coba kita lihat. Nah, di sini 5 buah mani merah, ya kan? 3 buah mani hijau, 7 buah mani kuning, dan 2 buah mani biru. Nah, di sini nak, ya, kamu harus
yang selanjutnya, yaitu optimasi penjadwalan, ya kan? Kalau tadi kita di algoritma, nah sekarang kita masuk ke optimasi penjadwalan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Misalnya dari pukul 7 sampai 12 kita sekolah, ya kan? Kalau di sekolah kita ini dari pukul 7 sampai 13, ya kan? 13, 10, ya kan? Nah, kalau di sekolah kita. Kemudian setelah sekolah, ya kan? Ada beberapa yang kegiatan yang bisa kita ikuti, ya. Misalnya di sekolah kami itu mengerjakan PR, ya kan? Mengerjakan PR, supaya tugas kelompok di rumah kawannya atau mengerjakan, ya kan? Berikutnya belajar musik, ada memasak, kemudian untuk P5 kan biasanya kan ada, ya kan? Lalu bermain bersama teman kalau memang tidak ada kegiatan yang lainnya, ya. Kemudian apalagi kalau di sekolah kita ini kan ada kegiatan ekskul, ya kan? Ekstrakurikuler. Apa saja? Ada pramuka, PNN, ada ekskul komputer, ada ekskul pencaksilat, ya kan? Ada 4, ya kan? Nah, jadi keempat ekskul ini, ya kan, harus kamu jalani, harus kamu ikuti dengan baik. Jangan ada yang tidak mengikuti, ya, keempat ekskul ini. Berikutnya di sini dalam mengatur rangkaian pekerjaan, ya, terkadang ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel. Nah, maksudnya di sini kerjaan ini kalau di rumah, ya, bisa dilakukan 2 sekaligus. Contoh, terkadang kita suruh belajar kan, maunya disuruh mama kita di rumah untuk memasak nasi, ya kan, atau untuk merebus air minum, ya kan, Rahel, Aurel, ya kan. Nah, di rumah saya kalau disuruh masak Rahel, Aurel, ya kan, memasak nasi atau memasak air, ya kan, merebus air. Nah, jadi di sini bisa dilakukan secara paralel. Jadi sewaktu kamu belajar, ya kan, terkadang waktu kita belajar dengan tugas disuruh, Aurel, masakan dulu nak air panas kita, air minum kita, ya kan, atau masakan pemasaknya. Nah, jadi kamu bisa melakukan pekerjaan itu, ya, bisa kamu melakukan pekerjaan itu tanpa mengganggu pekerjaan atau mengerjakan PR yang tadi, ya. Jadi tinggalkan sebentar itu tugasnya, rebuskan air panasnya, ya kan. Sambil menunggu air panasnya mendidih, kamu bisa menyelesaikan tugas sekolahmu, ya. Nah, seperti itulah maksudnya pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel. Jangan pula kan kamu lakukan, kamu rebus air panasnya, tunggu air panasnya mendidih, isi ke termos baru kamu belajar. Jangan. Jadi kalau bisa 2 sekaligus, ya kan. Nah, sambil menunggu air panasnya mendidih, kamu bisa mengerjakan tugas. Air panas sudah mendidih, tugasmu juga sudah selesai. Jadi kegiatan itu atau pekerjaan seperti itu harus kamu terapkan di rumah, ya, dilakukan secara paralel. Contoh yang berikutnya seperti apa? Seperti nyiram bunga, ya kan? Nyiram bunga atau menyapu halaman. Misalnya nyiram bunga dulu, ya kan? Atau ini kan mulai panas, ya kan? Letakkan di atas kompor, tinggal bisa nyapu halaman atau bisa ngepel, ya kan? Next yang berikutnya, nah di sini nanti ada kegiatan aktivitas kelompoknya, ya. Bapak kasih juga sama kalian di lembar kerja peserta didiknya atau KPD-nya. Dari optimasi penjadwalan itu bisa enggak dengan 3 ember, ya, dengan 3 ember dan 2 peran berapa jam waktu yang dibutuhkan, ya. Ini Bapak bagi. Next materi yang berikutnya yaitu struktur data, ya kan?
Bebas saja yang mana yang mau dibelanjakannya. Nah, tapi kalau dia daftar sebuah kelas ya, daftar nama siswa dalam sebuah kelas mungkin terurut berdasarkan alfabet ya. Nah, makanya tadi Bapak kan menghasilkan kalian kan dari huruf A dulu ya kan, karena sudah
huruf L ada G. Berarti lihat di kartu yang berikutnya di bagian bawahnya yang mengandung huruf G. Eko, ya kan? Berarti 3. Ya, tolong fokus ya, tolong perhatikan. Nah, supaya bisa mengerjakan lembar LKPD nanti. Kemudian untuk yang berikutnya setelah kita dapat kartu yang ketiga, kartu yang keempatnya yaitu kamu lihat huruf O, ya kan? Di atas G adalah huruf O. Nah, di kartu mana yang mengandung huruf O di bagian bawahnya? Ada R, berarti 4. Ya kan? Setelah itu di kartu mana yang mengandung huruf M di bagian bawahnya? Berarti 5. Nah, kemudian kamu lihat huruf di kartu mana yang mengandung huruf I di bagian bawahnya? Berarti 6. Setelah itu huruf mana di kartu mana yang mengandung huruf T bagian bawahnya? Ini 7. Ya kan? Ada kartu nomor 7. Nah, setelah itu di kartu mana yang mengandung huruf M bagian bawahnya? SA, ya kan? 8. Dah? Habis? Habis. Maka hasilnya bacaannya apa? Algoritma. Ya, jadi gampang cara mencarinya. Tinggal kamu lihat aja kartu mana yang mengandung satu huruf, itulah huruf pertamanya. Ya, kalau seperti ini soalnya, ya, tinggal mencari huruf di kartu mana yang ada yang mengandung huruf satu huruf, itulah yang pertama. Ya, kira-kira paham, Sob? Paham kan? Si orang paham? Paham, ya. Nah, nanti di LKPD-nya ada pokok lagi soalnya seperti ini, tapi kata rahasianya berbeda, ya. Yang berikutnya ada representasi data, ya. Perhatikan nilainya ke depan, ya. Perhatikan ke depan representasi data, jangan dulu tulis, ya. Perhatikan di depan dan bisa kalian mengerjakan LKPD-nya, ya. Nah, di sini representasi data. Coba baca. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya bisa terdiri atas dua kemungkinan atau lebih. Jika ada terdiri atas dua kemungkinan, biasanya jawabannya adalah ya atau tidak. Sebagai contoh, apakah hari ini kalian sarapan roti? Jawabannya adalah ya atau tidak. Ya, itu jelas. Jadi pertanyaannya ya atau tidak. Kalau mau tanya si Haryadi makan roti apa tadi pagi, Haryadi? Makan roti enggak? Makan roti tadi pagi? Sarapan roti? Sarapan roti apa nasi? Roti. Nah, berarti jawaban si Haryadi iya Pak, sarapan roti. Ya kan? Jadi kalau Bapak tanya siapa? Si Grace, ya kan? Warna apa Grace? Kesukaanmu? Warna ungu katanya, ya kan? Jadi nggak bisa si Grace jawabnya iya atau tidak, ya kan? Tapi kalau Bapak tanya Grace, warna kesukaanmu warna ungu, pasti jawabannya iya Pak, ya kan? Nah, jadi itulah maksudnya dari representasi data. Ya. Nah, tadi apakah kali ini kalian sarapan roti? Jawabannya iya atau tidak. Apakah kemarin turun hujan? Maka pertanyaan tersebut tentu berbeda dengan pertanyaan apa warna kesukaan kalian.
ruangan mana yang tidak ada tanda bintangnya, ya, yang kalian tarik nanti. Ya, dari tabel peminjaman ini kamu mencari ruangan mana yang tidak memiliki tanda bintang. Ya, bintangnya ada 3. Tanda 3 buah bintang. Oke? Paham ya? Nanti di LKPD-nya akan Bapak bagikan. Ya. Nah, jadi materi yang Bapak jelaskan tadi mulai dari apa pertama? Kemudian aplikasi penjadwal. Kemudian ya. Dari keempat materi ini Anda LKPD yang Bapak bagikan sama kalian supaya kamu bisa mengisinya, ya, berkelompok. Jadi mau Bapak lihat kemampuan kalian paham tidak dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, ya kan? Nah, jadi keempat materi tersebut sudah Bapak buat LKPD-nya dan Bapak bagikan, akan Bapak bagikan berdasarkan kelompoknya, ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 untuk kelompok 1 jangan dulu di-share ya, nanti Bapak kasih arahan dulu. Kelompok 1 untuk 2 aja sini. Jangan kelompok 2 ini ya. Itu ada 4 LKPD. Nah, kemarin Bapak sudah suruh membawa apa? Bawa kertas karton, ya kan? Baru origami, ya, baru gunting, gandeng. Coba keluarkan semua, keluarkan kertas kartonnya. Kertas kartonnya yang kemarin keluarkan. Ayo keluarkan. Yang mana yang bisa kamu kerjakan, ya, atau nanti Bapak suruh ke depan untuk mengerjakan LKPD yang menurut kalian bisa, ya, Bapak suruh nanti maju ke depan, ya, jangan. Kalau dari materi yang Bapak sampaikan tadi
posisinya. Ya, paham ya anak? Paham kan? Paham kan? Paham? Nah, langsung bagi tugas-tugasnya Pak siap. Oke, kerjakan. Bapak kasih waktunya sekitar 20 menit ya. 20 menit selesai. Oke? Oke, lanjutlah. Kerjakan ya. Kelompok satu. Ya. Oke. Nah, kelompok satu selesai. Kelompok satu, edukasi satu sudah siap. KBD 2-nya, mana KBD 2-nya Yeli? KBD 2. Ini, kan? Oke, KBD 2 juga sudah selesai ya.
pakai sedikit. Ya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Jelas? Kelompok 2 jelas? Ah, sisanya, berapa sisanya? Hah? Berapa sisanya tadinya yang apa? Ada nggak lagi sisanya? Jangan, sisanya tidak ada. Sisanya tidak ada. Ya.
setengah lagi. Oke, sama caranya. Setengah. Ember yang kedua diisi mereka setengah. Ember yang ketiga kosong. Oke, sama caranya. Ya, untuk 30 menit pertama mereka mengisi ember 1, ember 2 berisi setengah. Ya, ember ketiga kosong. 30 baru 30 menit kedua, ya kan? Nah, inilah 30 menit. Nah, di sini penuh. Ember yang pertama penuh. Oke, sama. Baru setengah. Oke. Kemudian ember yang ketiga setengah juga. Dua, sama caranya. Oke. Yuk kawan yang berikutnya. Ya. 30 menit yang ketiga. Inilah 3. Oke. Ember pertama penuh. Wah, C, D, F, L, C baru V. Ya. Baru kedua, yang kedua ini juga sama. Oke. Yang ketiga sama juga. Ya. Oke, jadi jawaban dari kelompok kedua ya. Kita lihat di situ 30 menit pertama ya, 30 menit pertama mereka ya. Nah, jawaban dari kelompok 2 30 menit pertama mereka mengisi ember 1 setengah. Ya, ember 1 setengah, ember kedua setengah, ember ketiga kosong ya. Nah, 30 menit pertama karena tadi ketentuannya 1 ember dengan waktu 1 jam, ya kan? Di situ kan ada 3 ember, 2 pancuran ada atau 2 keran, ya kan? Nah, jadi kelompok 2 mengisi 30 menit pertama, ember pertama setengah, ember kedua setengah dengan 2 pancuran. Pas kan? Ya kan? Karena satu ember kan 1 jam, kan 2 pancurannya kan? Oke, ini pas. 30 menit kedua, ya. 30 menit kedua. Ember pertama, ya, kelompok 2 mengisi ember pertama penuh. Ya kan? Ini penuh. Ember yang kedua ya tetap setengah. Biarkan mereka. Ember
sudah paham. Dan dari yang bertanya dari kelompok 2 juga, ya kan, bisa juga dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 2, ya kan? Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 yang ditanya kelompok 3, ya kan? Nah, jadi kelompok ucapkan terima kasih dan kelompok sangat bangga kepada kalian walaupun kelas 7 ya kalian sudah mampu mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah berani, ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita ini kalau mau perhatikan kegiatan pembelajarannya interaktif, ya kan? Dimana kalian semua dari bawah praktek aktif semua, ya kan? Nah, menurut